Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengungkapkan suatu istilah yang bernama trias paradigma. Jadi hal-hal yang menyangkut segitiga atau hal-hal yang berbau tiga. Trias paradigma adalah suatu istilah yang saya ciptakan sendiri bagaimana saya bisa memahami suatu metodologi ilmu itu dari berbagai aspek. Jadi bukan hanya dari satu sudut pandang, bukan hanya satu subjek. Banyak hal-hal yang kita itu sebetulnya berkaitan dengan tiga hal. Trias paradigma adalah suatu idiom berpikir bagaimana saya bisa mengukur suatu informasi atau pengetahuan itu, tadaburi gitu ya, atau mentafakuri hal-hal itu yang berbau itu bukan statis hanya di satu gitu. Jadi saya akan menggambarkan bagaimana suatu fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak luput dari tiga gitu ya, dari makna tiga gitu ya. Tidak luput dari makna tiga itu seperti apa contohnya? Jika kalian menonton video MH Ainun Najib, Cak Nun itu pernah mengungkapkan bahwa dia punya tiga idiom gitu. Sebutkan dalam videonya itu tiga idiom itu adalah cangkul, pedang, dan keris gitu. Jadi ada tiga suatu pemahaman atau ada tiga suatu metode berpikir gitu ya untuk kita bisa lebih mematangkan gitu ya, mematangkan pemahaman kita. Bagaimana kita bisa menyerap suatu informasi gitu. Tiga idiom yang Cak Nun katakan itu adalah cangkul, pedang, dan keris. Itu merupakan suatu komponen yang seperti hierarki mendefinisikan bagaimana kita bisa hidup bermasyarakat itu dalam ranah-ranah yang sudah terbagi gitu ya. Ada cangkul sebagai rakyat, pedang sebagai pemerintah, sebagai pemimpin, sebagai regulasi gitu ya yang mengatur kita sebagai di bawah rakyat. Itu kan di bawah itu kita cangkul sebagai rakyat, dan di atas itu ada keris yang dimana keris itu adalah sebagai pusaka. Pusaka dalam analogi pusaka itu orang yang kita sanjung, orang yang kita junjung gitu ya. Kita bisa sebut itu ulama, kita bisa sebut itu cendekiawan atau orang-orang yang bisa mensetir hidup kita seperti itu. Jadi Cak Nun dengan tiga idiomnya itu, atau kita misalkan ke fenomena yang lain tentang bagaimana negara kita ini kita atur dengan sistem yang dinamakan yudikatif, eksekutif, dan legislatif, itu kan mencakup tiga gitu ya. Jadi ada pelaksana lapangan, ada pelaksana kebijakan, dan ada misalkan pelaksana penimbang gitu ya. Itu di ranah trias politika gitu kan. Nah di sana itu adalah hal-hal ketiga itu adalah regulasi yang mengatur bagaimana agar pelaksananya pemerintahan dengan bagus. Jika Cak Nun tadi bisa memiliki tiga idiom itu, maka negara kita atau pemerintah kita itu dengan trias politika gitu. Banyak sekali hal-hal yang bersangkutan dengan makna tiga. Saya sebut trias paradigma gitu ya. Bagaimana hasanah berpikir kita, kita memandang apapun itu dari tiga sudut pandang. Saya akan mengambil studi kasus yang paling sederhana. Mungkin kalian teman-teman di sini pernah dengar cinta segitiga. Ya, fantasinya cinta segitiga itu kan dalam yang kita kenal itu kan ada kita misalkan sedang berhubungan nih ya, kita punya pasangan dan ada orang ketiga, nah itu bisa menjadi cinta segitiga gitu ya. Karena idealnya kan kita itu bagusnya ya kita sama pasangan gitu kan, orang ketiga tuh bisa menjadi momok atau bisa menjadi suatu yang mengganggu seperti itu ya. Itu negatifnya gitu ya. Tapi dalam sudut pandang saya yang lain tentang cinta segitiga itu sebetulnya gini.
cinta itu tidak cinta itu bukan tentang kita dengan pasangan, tidak. Bukan tentang bagaimana suami dan istri, tidak. Tapi cinta segitiga dalam makna trias paradigma itu menurut saya adalah bagaimana cinta kita antara kita, istri kita atau pasangan kita itu dengan Tuhan, seperti itu. Jadi kalau kita umpamakannya dengan segitiga nih ya, segitiga itu di sisi kanan kita itu, di sisi kanan itu adalah kita, di sisi kiri itu pasangan kita, nah di atas itu Tuhan, seperti itu. Jadi ya makna-makna tiga itu sangat banyak sekali. Itu contoh kecil yang saya ambil. Kalau misalkan saya ambil titik temu itu dari agama, bagaimana Rasulullah gitu ya, jujuran kita gitu ya, Nabi Muhammad SAW itu juga tiga. Nabi Muhammad itu di sebelah kiri, nah kita kanan itu sebagai umatnya, dan di atas itu ada Tuhan gitu, Allah gitu ya. Jadi makna tiga itu banyak sekali kita jumpai di kehidupan kita. Apalagi yang tidak tiga. Bukan saya tendensius kalau tiga itu yang paling absolut, tidak gitu. Itu banyak sekali angka yang lain atau makna-makna dari angka yang lain. Makna 1, makna 2, makna 4. Tapi di video kali ini saya akan membahas tentang makna 3 gitu ya. Alif, lam, mim. Jika kita mentadaburi suatu makna akan 3, itu mungkin kita akan bisa menemukan hal yang sangat filosofis gitu. Hal yang filosofis dalam artian seperti ini. Saya adalah Muhammad Azhar. Profesi saya sebagai dosen, dan kapasitas saya atau kemampuan saya itu berkontribusi di dunia pendidikan. Itu fungsi saya. Identitas saya sebagai Muhammad Azhar, fungsi saya itu ingin berkontribusi di dunia pendidikan. Harapannya gitu ya, saya ingin berkontribusi dalam dunia pendidikan. Untuk apa? Untuk kemajuan bangsa. 3. Nah, kalau kalian nonton Glory Cinta dan Perkedel, mungkin kalian akan sedikit paham tentang makna cinta gitu ya. Nah, saya akan korelasikan saya sendiri dengan profesi saya sendiri. Untuk apa? Untuk sesuatu yang yang jadi tujuan saya gitu, yaitu untuk kemajuan bangsa. Jadi 3 gitu. Nah, kalian bisa pakai atau kalian bisa misalkan praktekkan dari profesi kalian atau misalkan keahlian kalian yang lain. Akan tetapi tidak berfokus dalam satu hal. Ya, sekian tentang video singkat saya tentang trias paradigma. Semoga bermanfaat.